Oke, shalom, selamat malam teman-teman. Hari ini kita lanjutkan sharing firman Peggy Mel ya. 5783 sesi yang ke-3B. Kemarin 3A, hari ini 3B. Ya. Ayat intinya di Pengkhotbah 4 13 sampai 17. Kemarin sesi 1 membahas ayat 13, sekarang sesi 2 membahas 14. Ya, kita baca semuanya. Ayat 13-nya. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tidak mau diberi pengertian. 14. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. 15. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. 16. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. 17. Jagalah langkahmu. Kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Oke, nah itu ayat intinya ya yang kita bahas. Nah, yang sesi sebelumnya, sesi 1, itu ayat 13. Saya kasih sedikit aja biar ingat ya. Muda miskin tetapi berhikmat. Terus daripada raja tua tetapi bodoh yang tidak mau diberi peringatan. Raja tua itu adalah raja berbicara yang memerintah hidup kita. Raja tua berarti yang lama, manusia lama kita. Itu aku, keakuan yang lama, kedagingan, keduniawian ya. Dan itu bersifat bodoh di hadapan Tuhan. Apa itu bodoh? Bodoh adalah tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya, ini ada firmannya semua ya yang dikatakan ya di sesi kemarin ya. Dan tidak mau diberi peringatan lagi, berarti dia bebal, nggak mau dengar. Jadi raja tua di sesi lalu adalah orang lama kita yang bodoh, yang nggak ngerti kehendak Tuhan dan tidak mau diberi peringatan alias bebal. Ya, itu yang dari kemarin dikatakan gitu. Sesi satunya ya. Oke, sekarang sesi 2. Ayat 14. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Nah, oke. Sekarang kita fokusnya, orang muda itu keluar dari penjara untuk menjadi raja. Jadi selama di penjara, dia tidak bisa jadi raja. Penjaranya itu adalah penjara dari raja tua. Ya. Tetapi ketika orang muda itu keluar dari penjara untuk menjadi raja, makanya dia jadi raja muda. Yang raja tuanya dikatakan tidak raja tua lagi, orang yang tua. Berarti dia sudah lengser, dia sudah tidak memerintah hidup kita lagi ya. Raja muda yang memerintah hidup kita ya. Nah, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang tua itu. Nah, jadi waktu orang muda itu lahir itu di masa orang tua. Nah, waktu orang muda lahir itu, ya, miskin itu waktu kita lahir baru, ya, waktu kita lahir baru. Nah, itu yang dikatakan miskin itu kita harus mempunyai rasa miskin di hadapan Tuhan. Baru nanti nyambungnya di ayat ke-1 dibilang orang muda berhikmat, ya. Nah, ini yang kita bahas itu keluar dari penjara, ya. Jadi ini adalah ayat-ayat peneguhan, pemadatan, konstruksi bangunan rumah kita. Ya, karena ayat-ayatnya sudah familiar, sudah biasa, cuman
ini perjanjian lama, pengkhotbah, nanti saut-sautan ayat jawabannya dari perjanjian baru. Jadi kita membaca perjanjian lama dengan penerangan perjanjian baru. Ini keren banget. Ya, ayat perjanjian lama sinkron dengan perjanjian baru, saling melengkapi. Jadi ketika dua-dua diangkat, dua-dua saling melengkapi, itu jadi satu berkat yang luar biasa. Ya. Oke, sesi kemarin sudah dibahas. Kita harus merasa miskin di hadapan Tuhan ya. Nanti ada kabar baik, Injil dan lain-lain. Gitu ya. Nah, waktu itu ya. Miskin itu yaitu lemah lembut, rendah hati, takut akan Tuhan ya di sesi kemarin ya. Nah, sekarang lihat. Ini masih jalan masuk intro ya. Kita lihat mengenai Raja Tua ya. Jadi Raja Tua dalam gambaran yang kemarin itu mengenai aku yang bodoh dan bebal. Aku lama ya, manusia lama. Nah sekarang dalam sangkut paut Raja Tua ini yang dilengserkan. Ya, jadi ada sudut yang berbeda melihat Raja Tuanya ini ya. Kita bisa lebih komplit lagi, ya lebih detail. 1 Korintus 2 ayat 14. Oh ya, yang Raja Tua kemarin dikatakan juga selain bodoh dan bebal, itu adalah Roma 10 ayat 3-nya, berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Itu Raja Tua. Ya, kebenaran sendiri, bukan kebenaran Tuhan. Nah, itu Raja Tua, ya. Nah, sekarang kita mau lengserkan Raja Tua, ya. Oke, 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan begini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, jadi manusia lama kita, Raja Tua, itu benar-benar full manusia jasmani dan menilainya pun secara duniawi. Makanya dia bilang nggak bisa terima Roh Allah. Ya, apa yang dari Roh Allah nggak bisa apa? Itu mengenai firman rema, pewahyuan gitu ya. Pengertian akan firman dia tidak bisa menangkap sama sekali. Ya, karena dia menilainya itu maksudnya dengan nalar pola pikir yang keduniawian, yang jasmani banget. Tidak masuk ke wilayah rohani. Makanya nggak ketemu ketika membaca firman yang rohani. Dia nggak bisa menafsirkan. Ya, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Dan manusia duniawi itu menganggap firman Roh Allah itu yang mau ngasih itu satu kebodohan. Nah, sedang di mata Tuhan dia yang bodoh. Ya, manusia duniawi bilang rohani itu bodoh, terus di mata Tuhan keduniawian itu bodoh. Manusia duniawi saling bertentangan. Ya, saling bertentangan. Nah, jadi di mana manusia duniawi kita, Raja Tua kita itu kuat, dia tidak bisa menerima ilham, pewahyuan, rema, pengertian dari Roh Kudus. Tidak bisa sama sekali. Ya. Nah, justru harus ditekan manusia duniawi. Makanya Tuhan bilang, kamu harus merasa miskin. Nggak boleh merasa kuat. Kalau merasa kuat, itu yang bermain Raja Tua. Kamu nggak bakal bisa menafsir sesuatu yang rohani. Ya, kalau Raja Tua itu memerintah. Karena tindakan kita nalar semua yang kita pikirkan itu full keduniawian dinilainya. Meleset. Gitu ya. Nah, ini dari sini kita udah lihat nih manusia lama kita. Ya, Raja Tua itu yang nanti mau kita lengserkan. Ya. Oke. Sekarang kita lihat, ini pertempuran-pertempuran. Sebab waktu muda miskin itu begitu dilahirkan di pemerintahan Raja Tua. Namanya aja di pemerintahan Raja Tua. Raja Tua masih memerintah. Jadi begitu muda miskin lahir itu terpenjara keadaannya. Tertekan, terkungkung, terbelenggu
diikat oleh raja tua. Raja tua itu pola pikir lama kita. Ya. Raja tua pola pikir lama kita. Ya, jadi begitu lahir mau nggak mau kena. Semua orang Kristen mengalami yang lahir baru. Makanya kalau dia tidak keluar dari penjara, yang namanya penjara adalah pola pikir lama. Itu yang membelenggu kita. Tidak bisa dekat pada Tuhan, tidak ngerti jalan-jalan Tuhan, itu yang membelenggu. Yang harus dilengsarkan. Jadi orang Kristen selama tidak mendapat pengajaran yang benar, pengertian akan firman yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dia selama hidupnya masih terpenjara oleh raja tua. Ya. Dan dikatakan di sini berarti orang itu merasa kuat, Kristen kedagingan. Jadi dia tidak merasa miskin di hadapan Tuhan. Ya, sesi lalu kan berbicara gitu. Kita lihat nih Efesus 4 21-24. 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini ayat Efesus 4 luar biasa. Dia menjelaskan gamblang mengenai raja tua itu. Ya, ini proses pertempuran yang sebenarnya orang Kristen. Ketika lahir baru, orang muda miskin itu masuk di dalam pemerintahan raja itu, dia terbelenggu karena begitu kuat raja tua itu ya. Jadi dia nggak bisa apa-apa. Nah, di sini dilihat, ketika orang Kristen lahir baru itu peperangan terjadi. Ada dua kubu, muda miskin dengan raja tua. Ya. Nah, kita lihat ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia. Mendengar tentang dia dan menerima pengajaran. Persis enggak di posisi Maria. Dengar dan renungkan. Merenungkan firman itu. Roh Kudus berbicara, Roh Kudus ngajari. Ya, di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Ayat 21 ini dengar, mengerti, dan berbuah di dalam kebenaran. Ya, nah, dengar tok bisa? Tidak bisa. Harus dengar dan menerima pengajaran. Pengajaran itu yang ngajari membuat kita mengerti itu Roh Kudus, yang namanya Roh kebenaran. Tetapi kita bisa secara verbal manusia ini, kita dengar orang berbicara, khotbah, sharing seperti ini, kita bisa dengar. Ya. Dan mau manusia menerangkan sebagus manapun, kalau Roh Kudus tidak mengajari di dalam hati kita, kita tidak bisa nangkep. Ya, dan ingat nanti ini, cuman dengar dan renungkan. Ya, posisi Maria itu dengar dan disambung Yosua 1 ayat 8 di dalam posisi Maria. Dengar, merenungkan di dalam kebenaran. Nah, terus ayat 22 kita lihat akibatnya ya. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Siapa manusia lama? Kehidupan dahulu. Kehidupan dahulu adalah kehidupan semasa pemerintahan Raja Tua. Manusia lama kita. Ya, yang menuju kebinasaan. Kebinasaan pasti. Karena itu adalah manusia keduniawian banget. Ya, kalau kita tidak terima pengajaran dari Tuhan mengerti akan firman sehingga berbuah, itu OTW-nya ke neraka. Walaupun dia orang Kristen. Tidak semua Kristen masuk surga. Ya, masuk surga ada syaratnya. Ya, nomor 1 terima Tuhan Yesus. Nah, terus habis terima Tuhan Yesus apa? Nah, itulah kata-kata percaya. Percaya adalah aktif melakukan kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan ada di mana? Mendengar dan mengerti akan firman.
Nah, itulah berbuah, itu melakukan kehendak Tuhan, baru itu OTW ke surga. Ya. Nah, di sini jelas bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Harus melengsarkan, menggulingkan raja tua. Harus. Karena raja tua itu yang menuntun kita kepada kebinasaan. Oleh nafsunya yang menyesatkan. Menyesatkan itu berarti perjalanan tuntunan dari manusia lama itu tidak ke surga tapi ke neraka. Jadi semua nalar, semua pola pikir yang dari manusia lama itu, yang full kedagingan itu yang dinamakan menyesatkan. Itu dia berlawanan dengan kehendak Tuhan. Full. Jadi harus ditanggalkan. Tanggalkan itu artinya dilengserkan raja tua yang lama itu. Gitu ya. 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ini ayat 2, 3 ini kita harus hati-hati. Ini adalah menjelaskan 21. Waktu mendengar dan terima pengajaran di dalam kebenaran. Ini 2, 3. Artinya apa? Kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Roh dan pikiran yang dibaharui. Itulah pembaharuan yang namanya manusia baru. Orang muda miskin berhikmat. Kenapa berhikmat? Karena dia sudah mengalami pembaruan. Sudah dapat rema, sudah dapat pengajaran dari Roh Kudus. Pengertian akan firman. Itu yang namanya pembaharuan. Yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus di dalam kita. Jadi apa sih yang kita mau kejar kerohanian itu? Roh dan pikiranmu, tulisannya. Roh. Lah roh itu kan penghubung kita dengan roh Tuhan. Dan roh Tuhan, Roh Kudus ketika masuk kan melalui firman rema itu. Ketika firman diucapkan, firman yang keluar dari mulut Tuhan, itu mengandung 2, perkataan dan Roh Kudus. Karena firmannya hidup, yang menghidupkan itu Roh Kudus. Ketika kita terima itu firman, kita ngerti, itu Roh Kudus benar-benar menjadi daging. Jadi Roh Kudus itu dengan roh kita bersemayam di dalam kita, kuat oleh firman itu. Ya, itu di dalam hati kita. Dan kenapa ini diomong pembaharuan pikiran? Roh itu di hati, pikiran itu pola pikir di otak. Pikiran itu yang memerintah, disuplai dari roh, dari hati. Ya, jadi kita kalau mendengar dan merenungkan firman, itu harus finalnya nyampe di otak kita berubah. Otak kita berubah itu pola pikir berubah. Ya. Nah, hasilnya adalah 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ada kekudusan palsu, buah-buah palsu, kelihatannya kudus, bagus, tapi bukan kudus karena tidak ada pembaharuan di pikiran. Mengenakan manusia baru itu berarti harus terima pembaharuan dulu di dalam roh dan pikiran. Nggak bisa salah satu ngerong-ngerong terus pikiran nggak rubah, nggak bisa. Roh dan pikiran ini harus dua-duanya sejalan berubah, ini saling berkaitan. Roh itu posisinya di hati, pikiran itu adanya di otak. Jadi kalau manusia baru yang berhikmat, muda miskin itu mau menggulingkan, dia mau berkuasa menggulingkan raja tua, dia harus menerima pembaharuan roh dan pikiran. Nah, ketika ada pembaharuan berarti manusia lama lengser, raja tua lengser. Kita mengenakan manusia baru. Nah, manusia baru itu diciptakan menurut kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Di 21 sudah dikatakan kehendak Allah. Waktu kita mendengarkan firman, kita merenungkan, kita terima pengajaran dan mengerti. Itulah pengertian akan firman itu kehendak Allah. Kehendak Allah artinya yang Allah mau di dalam hidupmu. Ini loh yang kamu harus lakukan. Nah, itu namanya mengenakan manusia baru. Itu namanya orang muda yang di dalam penjara, dia sudah mematahkan belenggu, merobek semua sel-sel penjara. Dia keluar menjadi raja berkuasa. Dan raja tua itu
langsung lengser, dia tidak ada kuasanya, dia tidak memerintah hidup kita lagi. Artinya apa? Apa yang kita lakukan dari Raja Muda, yaitu roh dan kebenaran, itu penyembahan kepada Tuhan. Jadi kalau mau mengalahkan diri sendiri, kita tidak bisa kuat gagah terus kita sangkali tanpa firman mengerti. Tidak bisa. Gimana kita perang melawan diri sendiri bisa menang? Tidak bisa. Mau bertobat? Tidak bisa. Orang mau bertobat tidak bisa. Tanpa kuasa Tuhan tidak bisa. Tobat apanya yang ditobatin? Kalau Tuhan tidak ngomong, Tuhan tidak ngerti, kita bertobat yang mana? Jadi perlu mendengar dan terima pengajaran dari Tuhan. Mendengar apa? Material daripada iman. Iman adalah ketika kita sudah ngerti, pola pikir kita berubah. Kita menghasilkan buah-buah roh. Oleh iman, kita mengalahkan dunia. Manusia lama kita itu duniawi banget. Jadi yang kita fokuskan adalah pembaharuan di dalam roh dan pikiran. Gimana caranya? Posisi Maria ayat 21. Dengar dan terima pengajaran. Melalui perenungan akan firman. Itu yang difokuskan. Ketika kita fokus akan yang tadi dikatakan posisi Maria, otomatis Raja Tua lengser. Kita tidak memerangi Raja Tua, tapi kita mengabaikan sehingga dia nihil. Dia tidak dianggap, dia lengser dengan sendirinya. Capek kalau perang terhadap diri sendiri. Bisa menang? Tidak bisa. Ya, jadi adalah stres kalau mau pakai pakaian baru tanpa menanggalkan pakaian lama. Ada firmannya. Hidup ini berat. Kenapa? Karena mau memakai pakaian baru tanpa menanggalkan pakaian lama. Artinya apa? Di dalam satu kerajaan, satu wilayah, ada dua raja. Raja tua, raja muda. Stres, tidak boleh. Dimanapun harus ada satu raja. Raja tua apa raja muda? Kalau dua-dua raja, dua-dua memerintah, stres hidup. Kita mau yang rohani, yang jasmani juga mau. Nah itu banyak. Orang-orang Kristen sekarang banyak. Maunya rohani itu berkatnya saja. Tapi terhadap perintah Tuhan, pengertian, dia tidak memburu. Dapat enggak? Enggak dapat. Karena janji Tuhan di dalam iman itu, perintah dan janji. Itu satu paket seperti mata uang, enggak bisa dibelah. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, kita berbuah, maka kita adalah pemilik janji itu. Dan Tuhan tidak bisa berbohong dan tidak pernah berbohong untuk merealisasikan janji-janjinya dalam hidup kita. Kita lihat lagi ayat perjanjian baru yang luar biasa. Menjelaskan perumpamaan di pengkhotbah perjanjian lama itu ya. 2 Korintus 10, 3-5. Ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Nah ini, kita ini makhluk rohani tapi hidup di dunia. Ya, tapi tidak berjuang secara duniawi. Kita hidup di dunia, sistem hukum yang berjalan itu duniawi. Itu ya, yang berkuasa sekarang ya. Nah sekarang ayat 4. Karena senjata kami di dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Gak ada orang Kristen hidup tanpa peperangan ketika dia lahir baru. Tidak ada. Kalau dia tidak ada peperangan, diragukan kekristenannya. Dia bukan Kristen lahir baru. Dia pasti masih Kristen kedagingan. Jangan-jangan belum lahir baru. Ya. Senjata perjuangan. Begitu lahir baru, itu dipastikan di dalam peperangan, itu dipastikan harus punya senjata. Gak punya senjata, tidak bisa melengsarkan Raja Tua. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Senjata itu bukan senjata duniawi. Bukan hikmat-hikmat duniawi.
bukan filosofi kata-kata bijak duniawi, bukan. Itu kuasanya tidak bisa melengsarkan raja tua. Itu sejalan dengan raja tua. Yang bisa melengsarkan hanya kuasa Allah senjatanya. Kuasa Allah itu Injil, firman. Senjata kita itu firman. Ketika kita ngerti itu yang kuasa di dalam firman itu adalah Roh Allah sendiri yang namanya Roh Kudus. Dan itu tidak ada yang mustahil buat dia. Dan dia oleh kekuatan pengertian dari firman oleh Roh Kudus, dia akan melengsarkan raja tua dan dia membelenggu raja tua. Sehingga raja tua itu tangannya di grendel gitu ya. Diikat gitu. Ya, terus mulutnya dilakban. Sama Roh Kudus. Ya, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Loh, siapa yang bangun benteng? Ternyata raja tua punya benteng. Tidak gampang. Kalau tanpa firman, tanpa pengertian akan firman, tidak bisa meruntuhkan benteng daripada raja tua. Pasti firman yang bilang gitu. 5. Kami akan mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Oleh keangkuhan manusia. Siapa keangkuhan manusia? Raja lama. Ini sombong banget. Artinya apa? Aku sudah benar. Aku mau mendirikan kebenaranku sendiri. Setiap manusia kalau melakukan sesuatu pasti dia ngomong, gua udah bener, menurut gua ini bener. Gak ada yang ngomong salah. Itulah keangkuhan manusia raja tua, manusia lama. Ya, dan dia ini hebat sekali, kokoh sekali karena dia punya benteng. Udah punya benteng, punya siasat. Mau diomongi firman, dinasihati, masih berbelit-belit cari jalan keluar sendiri. Mau kuat gagah sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Di sini sudah terkuat keangkuhan kesombongan itu sebenarnya menentang pengenalan akan Allah. Jadi raja tua ini jelas-jelas tidak mau raja muda itu naik, orang muda naik. Karena orang muda itu adalah pengenalan akan Tuhan. Dia selalu menolak. Alasannya banyak. Dia punya siasat. Dia punya kubu. Tidak gampang. Kalau tidak kuasa Tuhan, tidak bisa runtuh itu kubu keangkuhan manusia, kesombongan. Tidak bisa. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Loh, kami menawan segala pikiran. Jangan ngomongnya di luar. Di dalam kita itu pikiran kita liar banget. Tidak bisa dikuasai. Raja tua itu hebat banget. Dan hanya oleh firman dengan pengertian yang benar oleh kuasa Roh Kudus. Pengertian akan Roh Kudus. Pengertian itu oleh kuasa Roh Kudus. Itu yang menawan pikiran kita yang gak benar. Dan ditaklukkan kepada Kristus. Jadi artinya pikiran kita itu rumah lama sudah roboh diganti dengan rumah baru. Ditaklukkan pikiran kita. Diganti. Yang dulu prinsip dunia sekarang prinsipnya firman. Kristus. Cuman satu yang bisa dia lakukan. Yaitu dengar dan mengerti. Oleh pengajaran dari Roh Kudus. Kami menawan. Begitu pengertian itu dapat. Kita bisa berbuah. Otomatis kita keluar dari penjara dan raja tua itu masuk penjara. Karena di sini ditulis kami menawan. Raja tua tidak berkutik lagi. Aku sudah gak mau. Aku sudah gak doyan. Ini luar biasa kan? Perjanjian lama, perjanjian baru, saut-sautan. Saling menerangi, saling melengkapi. Yeremia 23:29. Lihatin. Kalau kita berbicara pakai firman Tuhan. Yang kita ngalami, kita ngerti. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan.
dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Diberi tanda tanya. Bukit batu. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada benteng, daripada kubu-kubu. Jadi bukit batu pun hancur. Sekeras apapun pola pikir manusia gini gitu, oleh kekuatan firman itu, oleh Roh Kudus, itu akan dihancurkan. Semua prinsip-prinsip yang hebat, yang kayaknya sempurna secara duniawi, secara kebijaksanaan manusia, hancur sama firman. Itu semua gak kepake. Artinya apa? Hancur, gak kepake. Jadi, waktu kita dengar dan mengerti oleh pengajaran Roh Kudus, itu prinsip yang dulu kita banggakan, jadi orang yang merasa hebat, hancur berkeping-keping. Ya, betapa pentingnya firman itu. Tanpa pengertian akan firman, tidak bisa kita bebas. Kita terbelenggu hidupnya. Jadi merasa miskin di hadapan Tuhan ini sangat penting. Ini modal kita hidup untuk menerima material daripada iman itu. Firman, menerima pengajaran dari Roh Kudus itu. Jadi menekan raja tua. Menghancurkan kubu-kubu benteng-benteng raja tua itu. Pas lagi klik terima itu raja tua, langsung masuk sel, kita keluar. Ada ayat peneguhan. Yohanes 8 ayat 32. Luar biasa. Itu seperti tadi yang saya bicarakan panjang lebar itu satu perikop. Yohanes 8 ayat 32 jawabannya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Merdeka itu keluar dari sel. Oleh apa? Mengetahui kebenaran. Jadi ketika kita ngerti kebenaran, ingat ya, di area itu ya, kebenaran itu luas sekali. Jadi bukan berarti kebenaran full, enggak, di area itu. Waktu kita ngerti, itu otomatis kita keluar dari penjara raja tua, dan raja tua itu masuk selnya. Tidak berkutik oleh mengetahui kebenaran. Dari mana mengetahui kebenaran? Tadi sudah dikatakan, dengar dan terima pengajaran, maka mengerti. Di posisi Maria, dengar dan renungan firman, mengerti berbuah. Merdeka artinya lepas daripada raja tua, lepas daripada pemerintahan manusia lama kita, rumah lama kita, dan kita melakukan firman Tuhan, melakukan kehendaknya karena kita ngerti, bukan karena kuat dan gagah kita. Kita sok-sok gua mau lakukan. Bukan, karena pengertian oleh Roh Kudus yang menjelaskan. Terus hidup kita berubah. Natural banget. Tidak ada yang dipaksakan. Jadi kita melakukan firman, melakukan kehendak Tuhan. Itu kita merdeka untuk Tuhan. Bukan merdeka terus semau gue. Semau gue berarti raja lama. Raja tua. Lukas 8 ayat 10. Ini sambungan dari mengetahui kebenaran. Enggak semua orang diberikan. Mengetahui hanya kepada orang-orang tertentu. Kenapa? Karena itu rahasia Tuhan. Kalau Tuhan enggak ngomong, enggak bisa. Kalau bisa kan semua orang lepas dari belenggu raja tua dong. Tapi pada kenyataannya kan sangat sulit. Kita tahu sendiri, kita ngalami. Ya, peperangan terhadap diri sendiri sangat-sangat tidak mudah. Dan tidak bisa, melelahkan dan pasti kalah. Lukas 8 ayat 10. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Nah, ini kepadamu. Itu yang tadi diomongin tuh. Terima kebenaran ya.
Diberi karunia. Diberi karunia. Untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa sih? Gitu. Kerajaan Allah itu adalah hukum. Tatanan. Ya, kerajaan. Bukan bentuk suatu tempat gini gitu, bukan. Kerajaan adalah hukum, tatanan. Ya, itu nanti ada sesi lagi ya mengenai apa itu kerajaan Allah. Sekarang kita lihat rahasia kerajaan Allah. Itu rahasia hukumnya Tuhan. Hukum Tuhan itu adalah firman, adalah kehendaknya. Jadi ketika firman belum terungkap, dia masih berupa rahasia. Dan tidak ada satu orang pun yang mampu bisa dengan kekuatan sendiri mengungkap rahasia Tuhan. Tidak bisa. Hanya Tuhan sendiri yang memberikan karunia kepada orang itu, baru orang itu bisa ngerti. Karena itu bersifat rahasia. Mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita diberi karunia mengetahui kerajaan Allah. Dari mana? Dari dengar dan merenungkan firman. Maka kita mengerti. Mengerti apa? Tentang rahasia kerajaan Allah, yaitu firman Tuhan. Kepada orang lain diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. No, ujungnya apa sih? Tidak mengerti. Berarti kalau mengerti itu rahasia sudah terungkap. Jadi mau diselidiki firman itu, mau dengeri khotbah, tidak bisa. Kalau Tuhan tidak ngomong, tidak ngajari, tidak bisa. Dan kalau tidak mengerti, nggak tahu kerajaan, berarti hidup kita di dalam penjara oleh raja tua. Kita jadi Kristen duniawi karena masih diperintah oleh raja tua. Orang mudanya masih tetap di dalam penjara. Tidak bisa apa-apa. Ya. Jadi mengerti rahasia kerajaan Allah, mengetahui rahasia kerajaan Allah, itu adalah kehendak Tuhan. Banyak orang baca firman, baca Alkitab, tapi nggak ngerti kehendak Tuhan. Banyak sekali. Ya. Nggak bisa dimengerti oleh hikmat dunia, hikmat pikiran manusia, mau selevel pinter, profesor apapun, nggak bisa. Toh rasul-rasul banyak itu nelayan. Ya, bukan yang profesor apa gimana kelas atas, enggak. Ya. Nah, jadi ini nyambung lagi. Yohanes 8 ayat 36 nih. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Loh, kata-kata merdeka itu cuma tadi itu dikatakan ya, mengerti. Nah, rupanya dari Yohanes 8:36 kita jadi terbuka yang membuat kita mengerti siapa. Anak itu memerdekakan kamu. Anaknya ini A-nya udah besar. A-nya itu yaitu anak manusia. Yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu bolak-balik ngomong di firman. Gelarnya dia yang dia paling suka. Di firman dia ngomong itu dia sebagai anak manusia. Anak manusia gini-gini. Anak manusia gini-gini gitu loh. Ya, dia selalu ngomong itu dia sebagai anak manusia gitu ya. Nah, anak itu memerdekakan kamu. Kamu pun benar-benar merdeka. Jadi merdeka yang asli cuma satu. Oleh Tuhan Yesus. Di luar itu kepalsuan semua merdekanya. Yang merdeka asli adalah oleh Tuhan Yesus. Dengan terungkapnya rahasia kerajaan Allah. Itu merdeka. Keluar dari penjara dan raja tua itu masuk di selnya. Itu namanya merdeka. Kita lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri nih ya, kita belajar ya. Tuhan Yesus sendiri, dia Tuhan jadi manusia. Ya, tapi Tuhannya tidak hilang. Tapi dia ketambahan jadi manusia.
Ya, jadi Tuhan Yesus jadi manusia bukan dia terus berhenti jadi Tuhan, dia jadi manusia utuh. Enggak, dia tetap Tuhan juga tetap manusia. Jadi dia 100% manusia, dia 100% Tuhan. Ya, bukan hilang ketuhanannya terus dia jadi manusia seperti kita. Enggak. Jadi dia full manusia juga full Tuhan. Ya. Nah, Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar jasmani. Ya. Umur, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bertambah hikmatnya, ini bertambah. Dia pun belajar, dia pun masuk sekolah untuk belajar Taurat pada zaman dia itu. Jadi bertambah, bukan secara manusia dia lahir terus gede dia Tuhan, dia menguasai firman. Enggak, dia natural banget, dia pun belajar. Jadi ada waktu-waktu yang Tuhan berikan buat kita itu untuk mempelajari, mempelajari firman, untuk di posisi Maria. Kita harus bertambah hikmatnya, tidak bisa berhenti. Ini Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan loh. Lah kita yang benar-benar manusia masa meremehkan. Kita nggak ngeset, nggak menyediakan waktu merenungkan firman di posisi Maria. Kalau kita nggak ada waktu buat itu, kita sudah tertipu oleh dunia melalui raja tua. 2 Korintus 5 ayat 4. Begitu orang Kristen lahir baru, pertempuran terjadi dengan raja tua. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Nah, ayat ini perjanjian baru jelasin. Begitu lahir baru terima Tuhan Yesus, itu peperangan terjadi. Ya, maunya kita bagus rohani. Pakai pakaian baru. Tapi nggak bisa menanggalkan yang lama, ini nggak bisa. Kalah dia perangnya. Sehingga dipaksakan. Pakaian baru dipaksakan, pakaian lama nggak ditanggalkan. Dan itu terjadi tekanan yang luar biasa di dalam hidup kita. Nggak bisa. Nah, tapi kalau kita mau menanggalkan lama, ya nggak segampang itu. Jadi otomatis yang baru kita dengar tanpa pengertian, cuma sepintas gitu toh, kita mau pakai, yang lama nggak bisa. Yang bisa menanggalkan pakaian lama cuma Tuhan Yesus melalui pengajarannya. Dia memberikan firman-Nya. Kita mendengar dan mengerti. Otomatis pakaian lama itu tanggal. Artinya apa? Raja tua lengser. Kalau tanpa ngerti akan firman, perjalananmu bajunya double. Dan berat banget kekristenan dijalankan dengan cara ini. Tekanannya itu di dalam diri sendiri, bukan di luar. Pertempurannya di dalam diri sendiri. Orang Kristen tidak bisa lepas daripada posisi Maria. Untuk mencari kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan. Melalui terungkapnya rahasia kerajaan surga. Yaitu waktu kita mengerti firman-Nya, kita benar-benar dimerdekakan. Sehingga pakaian lama ini natural, dia lengser, dia terbuka dari hidup kita. Manusia tidak bisa menanggalkan pakaian lama dia sendiri. Tidak bisa. Kecuali oleh kuasa Tuhan. Senjata firman Allah oleh kuasa Allah. Baru bisa melucuti pakaian lama kita. Tidak bisa oleh kekuatan kita sendiri bertobat mau pakaian baru. Tidak bisa. Dan pakaian baru itu artinya juga. Itu benar-benar harus ngerti firman. Oleh pengajaran dari roh kebenaran. Kita lihat. Yang tadi kita omong-omong masalah firman kehendak Tuhan. Ini luar biasa Yesaya dibilang. Yesaya 55 ayat 11. Ini banyak orang berburu. Tapi nggak ngerti. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku.
Firmanku yang keluar dari mulut. Ya, yang keluar dari mulut nih. Ia tidak akan kembali padaku. Berarti kita dengar dong. Keluar dari mulut Tuhan dong kita dengar. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ya, artinya dia harus berbuah. Oleh siapa yang mendengarkan. Ya. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Oke, kita lihat nih. Kita bedah pelan-pelan nih ya. Ini ayat familiar. Kita lihat. Firmanku yang keluar dari mulutku. Ya, ini perkataan Tuhan ya. Bukan yang di Alkitab kita baca. Logos yang tulisan. Bukan. Ini firman yang keluar dari mulutku. Berarti kita dengar. Di posisi Maria dengar nih. Ya. Terus. Tetapi ia melaksanakan apa yang ku kehendaki. Loh, apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan yang kita dengar. Selama kita tidak cari kehendak Tuhan, kita tidak dengar-dengar sama Tuhan, kita tidak menangkap kehendak Tuhan, semua yang kita lakukan di luar iman, itu yang namanya kejahatan. Tuhan tadi udah ngomong. Dia tidak tahu padahal dia lakukan kejahatan. Yang kusukai itu mendengarkan, bukan persembahan. Padahal dia tidak tahu melakukan persembahan sambil melakukan kejahatan setiap hari. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Perkataan Tuhan itu mengandung perintah. Berhasil yang kusuruhkan kepadanya. Itu yang namanya kita berbuah, kita melakukan kehendak Tuhan. Karena kita dengar dan mengerti, maka berbuah. Melakukan kehendak Tuhan. Itu masuk surga, itu OTW. Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi dia memilih siapa yang mau dia buka rahasia ini. Kepada siapa. Dia nggak sembarangan. Ini pasti berbuah. Langsung aku ungkap rahasia. Ketika diungkap rahasia, Roh Kudus bekerja memberi pengertian. Dengan kuasa Roh Kudus Roh Allah itu, maka benteng-benteng semuanya hancur dan raja tua itu masuk sel. Dan kita keluar. Melaksanakan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Firman yang keluar dari mulut Tuhan. Selama kita tidak dengar firman yang keluar dari mulut Tuhan dan tidak mengerti, kita belum menerima kehendak Tuhan. Selama kita belum menerima kehendak Tuhan, enggak bisa berbuah. OTW-nya kemana? Raja tua yang berkuasa, OTW-nya menuju kebinasaan. Oke, firman penutur. Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian ziarah Salomo. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat ini dilihat, membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Ini rumah fisik bangunan, apa rumah apa? Ya, di dalam ayat ini, kalau kita tidak pembahasan berseri-seri mengenai rumah lama, rumah baru, kita nggak ngerti jelas ayat ini. Sekarang baru ngerti. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, rumah itu adalah konstruksi pola pikir kita. Jika bukan Tuhan, semuanya sia-sia. Kalau orang itu membangun konstruksi bangunan rumah baru dengan pola pikir dia, itu sia-sia, itu membangun kebenaran diri sendiri. Dan itu tidak mendapatkan nilai apa-apa. Dan itu kebodohan karena tidak menangkap kehendak Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, tetap harus di posisi Maria. Kita yang fokuskan itu adalah kehendak Tuhan.
baru raja tua itu nggak usah digobres. Dia akan lengser dengan sendirinya. Dan pakaian lama kita akan terkelupas area demi area dengan sendirinya. Dan digantikan oleh pakaian baru. Orang muda itu yang keluar dari penjara memerintah hidup kita, yaitu Roh Allah melalui pengertian akan firman itu. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Amin.